Pemirsa Intens Investigasi, geger. Belum sebulan kepergian pengacara senior sekaligus kuasa hukum Agus Salim Alvin Lim, kepergiannya seperti meninggalkan luka yang masih menganga di kantor hukum yang didirikannya, LQ Indonesia Law Firm. Harus berhadapan dengan bahkan bukan dari lawan-lawannya terdahulu, tetapi dari mantan rekannya sendiri yaitu Farhad Abbas. Seperti bara api yang tersulut di tengah angin, permasalahan ini pun kian meletup-letup. Apalagi Farhad Abbas melalui pernyataan-pernyataan kontroversialnya, bahkan tak segan melayangkan pernyataan mengejutkan yang mengarah ke kantor mantan rekannya tersebut. Lantas, seperti apa tudingan yang dilayangkan Farhad kepada LQ Indonesia Law Firm? Apakah pertempuran kata ini juga buntut dari mundurnya LQ Indonesia Law Firm dari kasus Agus Salim? Apakah Farhad Abbas juga berani menerima tantangan dari LQ Indonesia Law Firm yang meminta klarifikasi dan tanggung jawab darinya? Atau ini hanya badai dari cangkir kopi yang dibuat untuk mengacaukan warisan nama besar Alvin Lim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, geger kasus Agus Salim kini bak arus sungai yang meluap liar tanpa arah. Penuh kegaduhan dan tanda tanya besar di mata publik. Apalagi pasca meninggalnya Alvin Lim, sosok yang sebelumnya menjadi perisai hukum bagi Agus, kini panggung konflik seolah beralih ke Farhad Abbas dan kantor hukum LQ Indonesia Law Firm, sebuah kantor hukum yang didirikan oleh mendiang Alvin Lim tersebut. Baru-baru ini Farhad Abbas pun melontarkan pernyataan pedas yang menggemparkan jagat maya dan dunia hukum. Farhad secara terang-terangan menuding LQ Law Firm sebagai kumpulan omong besar tanpa tindakan nyata. Menurut Farhad, klaim yang dibuat LQ Law Firm pun yang hanyalah angan-angan kosong yang tak pernah terbukti. Farhad juga mengecam keras keputusan para anggota LQ Law Firm yang mundur dari posisi kuasa hukum Agus Salim setelah Alvin Lim meninggal. Baginya, tindakan tersebut mencerminkan ketidakprofesionalan yang sangat mencolok. Saya umumkan, LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede nih, nggak pernah ngeluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli. Karena saya cari ahli kornea dan retina. Nggak ada. Jadi cuma dilihat doang. Nggak ada, di paling biayanya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit ya, dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihati, saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah, kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah gitu. Ya, siapa yang mau ngomong LQ? Yudo, Pio, udah jangan banyak omong deh gitu. Tidak ada mempermalukan kalian. Saya juga bukan wakil atau kuasa kalian. Saya hanya temannya Alvin. Kalau saya menyatakan mungkin dampak daripada kematian itu adalah satu dia terpukulnya. Kenapa? Karena Alvin dilaporin mereka, didoain mati sama mereka. Mereka itu siapa? Ya, siapa? Siapa yang doain mati dia? Siapa yang ngelaporin dia kan? Kemudian Novi ini apa? Bukan LQ ini bikin konferensi pers mundur, malu. Lu kalau pengacara profesional lu datangin, ini orang buta datangin, Pak, kita biaya segini, nggak mampu kan, dulu lu yang mau tanggung biayanya. Dan waktu perkara Miss-nya itu kan dia bilang katanya pada tanggal 8 sidang udah ada lawyer itu Farhad Abbas dan teman-teman di tim nih. Karena Alvin meninggal, kita kan kuasa sama-sama. Kenapa minder? Emang lu siapa nggak kenal saya? Berarti dia adalah pengacara yang tidak telepon, tidak komunikasi sama Agus. Baru itu dijadikan alasan mundur.
Pernyataan Farhad sontak menjadi bara dalam sekam, memicu perdebatan sengit di media sosial dan ruang publik. Apalagi Farhad Abbas pun kembali mengeluarkan pernyataan yang kembali membuat kuping panas. Yaitu dalam pernyataannya, Farhad dengan tegas menuding bahwa pihak LQ Law Firm tidak pernah serius menangani kasus Agus Salim. Bukan hanya itu, juga disebut Farhad seharusnya berterima kasih karena seolah menjadikan nama Agus untuk kepentingan promosi belaka. Tak sampai berhenti di sana, Farhad Abbas juga dengan lantang menyebut ia akan melaporkan salah satu anggota LQ Law Firm ke pihak kepolisian. Ketika ditanya soal isu pecah kongsi antara dirinya dan LQ Law Firm, Farhad Abbas membantah keras, namun tetap melontarkan kritik pedas kepada tim di balik kantor hukum itu. Lantas benarkah sama seperti pihak Novi dan Gary yang kini dicurigai pecah konflik? Hal yang sama juga terjadi pada kubu Farhad Abbas, terutama sejak ditinggalkan oleh mantan mendiang rekannya yaitu Alvin Lim. Tapi gimana melihat statement-statement yang sudah tim LQ publish ke... Nggak, mau ngomong apa? Statement LQ. Nggak ada keluar uang, nggak capek. Malah dipromosiin kantornya. Malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan LQ. Ya? Jangan bikin-bikin malu LQ. Jangan bikin malu. Malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa. Itu jangan main-main ya. Si Yudo itu gua laporin lo ya. Laporin polisi lo. Wawa pun dihina-hina. Masa ada orang jangan datang nanti habis buahnya, habis bungkus segala macam, itu nggak benar. Udah tegur dia itu. Bang, jadi pecah kongsi nih semenjak mungkin Pak Alvin sudah tidak... Saya nggak percaya Pak Alvin, tetap saya hormati. Cuman maksudnya ini istrinya dengan timnya ngapain? Dia menggugat perdata. Tiba-tiba dia mundur doang. Yang dia tangani itu orang buta. Kalau orang normal, orang kaya, boleh, ini orang susah. Emang ruginya apa? Emang kita juga nuntut supaya tangani? Kan tidak. Justru kita bantu. Ya udah diam-diam aja. Jangan aneh gitu. Makanya saya agak marah sama mereka. Dalam drama perseteruan Farhad Abbas dengan LQ Law Firm. Sebelumnya, pernyataan kontroversial Farhad Abbas yang menyebut dirinya telah menegur semua anggota LQ Indonesia Law Firm ditanggapi memancing reaksi keras dari pihak LQ. Secara terbuka mempertanyakan pernyataan tersebut dan meminta Farhad Abbas untuk segera memberikan klarifikasi serta pertanggungjawaban atas ucapannya. Dalam sebuah pernyataan tegas, Nathaniel Hutagaol, salah satu anggota LQ Indonesia Law Firm, dengan mempertanyakan kebenaran klaim Farhad Abbas. Tidak berhenti sampai di situ, juga menuding Farhad Abbas kerap menggiring opini publik seolah dirinya memiliki kuasa lebih atas segala sesuatu. Pihak LQ Law Firm pun menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam atas tudingan tanpa dasar dari Farhad Abbas. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Kami di sini semua rekanan LQ Indonesia Law Firm ingin mengklarifikasi terkait video TikTok dari Farhad Abbas yang katanya menegur semua anggota LQ Indonesia Law Firm. Sebelumnya saya ingin menunjukkan video yang Farhad Abbas yang menyatakan. Gimana tuh Bang? Ini. Ya nggak lah. Hanya orang yang punya idealis yang bisa membela Agus. Di Alvin Lim itu nggak semuanya juga yang punya. Alvin Lim cuma satu di situ. Makanya saya berkawan, saya hormat sama dia. Kalau yang lain-lain udah saya tegur semua. Oke, di sini saya ingin mengklarifikasi dan minta pertanggungjawaban terhadap Bapak Farhad Abbas. Dalam video TikTok itu Anda menyatakan bahwa Anda pernah menegur semua LQ Indonesia Law Firm. Kami semua ini anggota LQ Indonesia Law Firm. Kapan dan di mana Anda menegur kami? Saya, Nathaniel Hutagaol, bagian dari LQ Indonesia Law Firm, tidak pernah. Anda siapa menegur kami? Anda siapa di Indonesia ini? Anda siapa juga di LQ? Seberapa pengaruh Anda terhadap LQ? Dan Anda selalu mencoba menggiring-giring opini seakan-akan Anda jauh lebih berkuasa, jauh lebih power daripada. Nggak ada, bos. Saya minta Farhad Abbas klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan Anda yang menyatakan bahwa pernah menegur. Sebutkan kapan dan di mana. Saya tidak pernah, saya juga tidak tahu Anda, saya baru tahu Anda kok. Kok bisa negur-negur? Anda itu siapa? Situasi semakin memanas di tengah pusaran konflik Agus Salim ini.
memang seakan sudah jauh dari awal permasalahannya. LQ Indonesia Law Firm pun diduga semakin membara setelah sebelumnya Farhad Abbas melontarkan ancaman akan melaporkan pihak LQ ke polisi. Pihak LQ Law Firm dengan tegas malah menantang balik Farhad untuk segera merealisasikan ancamannya. Dalam pernyataannya, pihak LQ menyatakan bahwa mereka siap berhadapan langsung dengan Farhad Abbas di jalur hukum. Mereka bahkan menyebut langkah itu sebagai kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka dan menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Pihak LQ Law Firm juga menekankan bahwa hubungan mereka dengan mendiang Alvin Lim jauh lebih dari sekedar profesional. Mereka menyebut Alvin Lim sebagai keluarga dan mentornya yang telah menanamkan semangat perjuangan dalam setiap anggota LQ Law Firm. Pihak LQ bahkan menyindir balik Farhad Abbas dengan menyebut bahwa ancaman laporan itu hanya sekedar drama untuk mencuri perhatian publik. Mereka meminta Farhad untuk berhenti bermain sandiwara dan membuktikan ucapannya dengan tindakan nyata. Baru yang kedua, video terkait Anda akan melaporkan. Yang membuat Agus kita laporin, termasuk FG yang meninggalkan Agus, melantarkan Agus kita laporin. Coba FG, kalian organisasi yang bukan mana? Kalau kalian punya kredibilitas yang mantap, mana kamu anggota kalian kalau laporan kalian sendiri ya? Kamu sadar nggak? Oke, Anda bilang akan melaporkan LQ Indonesia Law Firm. Anda menyatakan itu secara resmi di media. Saya tantang Anda sekarang, laporkan, adukan. Supaya ada cara buat kami dari LQ Indonesia Law Firm untuk berhadapan dengan Anda. Supaya Anda tahu bagaimana kualitas dari rekanan LQ Indonesia Law Firm. Biar Anda tahu, bukan hanya Anda yang dekat sama Pak Alvin. Kami bisa jadi jauh lebih dekat dengan Pak Alvin. Karena kami bagian dari keluarga LQ Indonesia Law Firm, bagian dari keluarga Bapak Alvin Lim. Dari dua video itu saya minta pertanggungjawaban dan klarifikasi Anda Farhad Abbas terkait pernah menegur dan akan melaporkan kami ke organisasi advokat. Saya tunggu. Pernyataan dari LQ Law Firm ini tentu seolah menjadi bahan bakar baru dalam konflik yang semakin melebar ini. Publik kini menanti dengan napas tertahan, apakah Farhad Abbas benar-benar akan memenuhi tantangan tersebut? Ataukah ini hanya babak lain dari perang retorika tanpa ujung? Meski begitu, yang tidak kalah menghebohkan lainnya adalah soal pengalihan dana donasi yang kini juga seolah menjadi permasalahan tanpa ujung. Lantas, apa kata Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, kuasa hukum Novi terkait hal ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Geger, drama pemindahan uang ke NTT juga akhirnya membuat Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang angkat bicara, menganalogikan kejadian ini seperti analogi air susu dibalas air tuba. Menurutnya, Gary sebagai orang yang sudah diberi makan, diberi pekerjaan bahkan digaji dengan keringat orang, justru menikung di belakang. Ia menambahkan bahwa keputusan Gary memindahkan dana ke NTT tanpa transparansi adalah pelanggaran etika yang mencoreng kepercayaan. Irjen Ricky juga menjelaskan bahwa dirinya memilih mundur dari posisi kuasa hukum yayasan karena yayasan di bawah kendali Gary telah keluar jalur aturan main. Namun untuk Novi, ia tetap memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk komitmen terhadap kebenaran. Oh, sama Novi tadi malam. Di rumah ini di sini nih. Jadi Novi dengan kuasa hukum dari Setara juga datang 4 orang di sini ya. Ngopi-ngopi. Kan masa salah silaturahmi dengan saya. Nah, ini saya luruskan dulu ya. Jadi saya luruskan dulu bahwa saya ini sampai hingga detik ini adalah kuasa hukum Novi. Anda mengatakan mengundurkan diri, salah tuh yang ngomong itu. Makanya jangan asal-asalan jeblak aja gitu loh. Karena dia tidak mengikuti. Saya ini mundur dari kuasa hukum yayasan karena saya anggap sudah melanggar etika. Yayasan sudah melanggar etika, tidak mengikuti aturan main. Yang sekarang dipegang oleh Gary, tidak mengikuti aturan main. Ngapain saya masuk di situ? Saya kan malu dong.
Saya mundur, saya nggak mau lagi. Yang mau bertahan di situ silakan aja. Saya kan punya marwah, punya harga diri, nggak boleh dipermainkan. Tapi untuk Novi, secara pribadi dia minta perlindungan hukum dengan kita, ya, kita tolong dia. Akhirnya kerjasama dengan setara di situ juga, minta tolong pada kami. Akhirnya gayung bersambut, hubungan komunikasi sudah mulai lancar. Jadi kita selama ini kan diputus, ya, antara kuasa hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh berhubungan, terputus. Inilah kerjanya Gary. Akibatnya, kalau saya mengatakan begini, analogi saya ini, kok saya mengun orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya air susu dibalas air tuba. Itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Sejelek-jeleknya Novi, ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat, Novi yang membawa dia, digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Permasalahan ini tak hanya menjadi polemik internal, tapi juga menjadi sorotan publik yang mempertanyakan transparansi dan moralitas dalam pengelolaan dana donasi. Apakah Gary akan memberikan penjelasan, ataukah ini hanya menjadi babak baru dalam konflik yang semakin kusut? Waktu yang akan menjawab. Sementara itu, yang lebih menghebohkan lagi, konflik di balik layar yayasan yang selama ini terselubung, kini meledak bak bom waktu. Menciptakan drama baru yang mengguncang publik, nama Gary Julian kembali menjadi sorotan panas setelah Novi yang dituding menghambat penggunaan dana donasi akhirnya buka suara. Menanggapi hal ini, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang meluruskan narasi yang beredar liar. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengingatkan bahwa dana yayasan adalah milik publik, bukan milik pribadi. Yang lebih menghebohkan, Irjen Riki mengungkap fakta mencengangkan bahwa Gary Julian diduga meminta uang sebesar 100 juta rupiah kepada yayasan. Atas dugaan ini, Novi disebut akan mengambil langkah hukum yang tegas. Tak berhenti sampai di situ, Irjen Riki memastikan bahwa dirinya akan memberikan dukungan penuh kepada Novi dalam proses hukum yang akan diambil, dan mengungkap bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan audit internal besar-besaran di yayasan untuk mencari tahu apa yang menjadi masalah dari permasalahan ini. Makanya Novi, saya katakan, Novi, kau hati-hati, karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah yang tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibet. Nah, ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak, ya iyalah bagaimana, tapi nggak gayung bersambut terus. Berapa kali mengajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary nih, supaya tidak bisa berkomunikasi, karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh kalau nggak cocok sih bilang nggak cocok gitu loh. Nah, inilah peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang masalah yayasan ini. Nah, setelah ini disampaikan sama Novi tadi malam dan kemarin ya, bersama dengan kuasa hukum juga kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Jadi pelemparan uang ini saya luruskan, tidak pernah Novi mengatakan ada di sini kayaknya sama saya semua. Pelemparan uang itu tidak pernah Novi mengatakan menghambat, jangan atau balikin, tidak ada. Tapi Novi yang mengatakan sesuaikan dengan SOP-nya. Itu betul. Sesuaikan dengan SOP-nya ya. Namanya yayasan kan bukan uang milik pribadi. Harus ada dong mekanisme. Pada saat dikeluarkan harus diketahui oleh semuanya, pembinanya, sekretarisnya, apa siapapun di situ menandatangani bahwa itu sah, harus dikeluarkan. Tidak bisa dikeluarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua yayasan, apapun alasannya harus diketahui bersama, apalagi pembina. Dan nah, itu terjadi, dan terakhir ini sudah sampai di Jakarta. Ini saya sampaikan saja sekarang nih ya. Mungkin mereka masih ragu-ragu, tapi setara akan melaporkan ke pihak kepolisian ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan ya, setara akan ngambil langkah tindakan hukum.
Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Penggelapan nggak tuh? Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua, keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua. Dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti. Tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Dalam waktu dekat, Dalam waktu dekat ini. Bulan ini. Ya. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih Setelah di jadi Jakarta. ketua. Setelah selesai dari NTT. Oh. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta tuh. Tapi dia kan sebagai ketua gitu punya hak. Emang ketua dia pemilik yayasan? Paham nggak kira-kira? Saya diangkat jadi ketua sekarang nih, emang suka-suka saya ngeluarkan duit? Kan bukan duit saya. Paham nggak kira-kira? Kecuali kalau duit saya, suka-suka saya. Kalau bukan duit saya kok enak-enaknya kan ada bendahara. Ini kan uang yayasan loh, uang orang banyak loh. Nggak boleh seenaknya mengeluarkan uang. Dan itu menurut keterangan dari Setara ini merubah spesimennya. Tapi ada, mungkin yang itu kan 100 juta tuh. Mungkin ada bukti lain nggak sih? Yang untuk sementara yang disampaikan oleh dari Setara itu. Ya. Tapi Dan ada- saya lihat ada buktinya dan itu telak, itu pidana. Pidana. Penggelapan. Kemudian pemalsuan surat. Kena 263 juga dia, kena 266 dia. Saya memberikan supporting. Kan saya dari dulu kan saya nggak mau, saya udah bilang dari dulu. Saya tuh yang benar, saya katakan benar, saya berikan pendapat hukum yang konstruktif. Biarlah anak muda yang muncul untuk melaporkan ke sana. Kalau saya nanti datang ke pihak kepolisian, terkesan nanti seolah-olah saya intervensi, saya nggak mau. Bagaimanapun mereka kan adik-adik saya. Nah, supaya netral, saya berikan kepada mereka untuk berjalan. Tapi saya berikan gambaran-gambaran hukum itu. Kita tadi malam disampaikan dari Setara juga, ya. Itulah kondisinya. Ya. Jadi setelah di Jakarta ini loh ya, dokumen keluar tuh. Nah pertanyaannya kemana tuh? Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kenapa dia bisa mengeluarkan 100 pihak? Nah, yang menurut informasi dari pihak yayasan, dalam waktu dekatnya akan ada audit internal dari pembina dan seluruh pengurus yayasan tuh. Sementara Gary akan dinonaktifkan dulu untuk melakukan audit internal, akan ngecek sejauh mana sebenarnya uang posisi daripada yayasan tersebut. Dengan situasi yang semakin memanas, publik terus menantikan babak baru dari drama yayasan ini. Apakah Gary Julian akan memberikan pembelaan? Ataukah ini menjadi akhir dari kekuasaannya sebagai ketua yayasan? Yang pasti Pengadilan Negeri Tangerang menggelar sidang kedua kasus donasi Agus Salim kemarin. Apa kata Dodi selaku kuasa hukum donatur? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Tangerang kemarin menggelar sidang kedua kasus donasi Agus Salim. Dalam sidang itu, penggugat mencabut gugatannya. Kuasa penggugat menyerahkan pencabutan gugatan kepada majelis hakim karena menurut kuasa penggugat, dana donasi sudah tidak ada di Agus Salim selaku tergugat. Meski begitu, pasca sidang, Farhad Abbas mengungkap hanya ada 2 donatur yang diwakilkannya dalam perkara ini. Dodi, kuasa hukum, membantah hal ini. Menurutnya ada 577 donatur yang terverifikasi, belum lagi yang telah melakukan polling. Menurut Dodi, dirinya melakukan hal tersebut hanya mempermudah hal-hal yang sulit, serta menurutnya cukup diambil 2 orang saja yang mewakili semua donatur yang berjumlah 577 donatur. Hari ini baru kita menyadari bahwa selama ini persidangan berlangsung, persoalan Agus ini berlangsung, Agus dizolimin, ya, dan seluruh netizen dan para buzzer yang menzolimin Agus yang terorganisir, ya, yang terstruktur dan masif ini, ya, bisa kelihatan. Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui
sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu? Dibawa kemarin, katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka-mereka ini. Dilaporkan. Kedua, ternyata mereka lebih dulu menghabiskan uang itu daripada mencabut gugatan. Mencabut gugatannya belakangan. Setelah Farhad Abbas memberi ultimatum, lu nggak cabut lu, ternyata dicabut. Ada orang daftar mutasi di tabel ini nih, ya. Ini mutasi rekening donatur yang masuk ke rekening Agus waktu itu. Ya. Ya, ini sudah saya cross check. Ini semua ini hasil print out ini sekecil ini saya zoom. Dan saya pastikan nomor rekening ini rekening siapa. Ini saya zoom. Ya. Makanya saya bukannya saya nggak verifikasi, saya verifikasi semua. Saya zoom satu persatu dan saya tahu datanya semua. Kita sampaikan ya. Saya belum masuk ke bukti polik loh, saya punya server poliknya loh. Ya, sampaikan ke masyarakat. Belum loh. Ini kita bukan cuma 2, kasih tahu nih. Jadi masyarakat jangan dirusak. Ini semuanya, Ya. ini bukti mutasi, ini semua ini bukti surat kuasa. Puasa ya. Kalau semua ini saya masukin dalam satu gugatan, masukin gua udah ngalah-ngalahin kasus korupsi aja udah. Ngalah-ngalahin kita sidang di KPK, mau ngapain? Ini masalah sepele bro. Dan jangan suka mempersulit hal yang mudah. Mana yang sulit kita permudah. Begitu. Aduh. Ayolah, mainlah kita. Saya sampaikan secara terbuka. Itu kita surat kuasa elektronik itu diatur tuh ya. Di pasal 16 juga undang-undang elektronik itu ada ya untuk tentang kuasa elektronik. Hanya benar yang dibilang Pak Duna. Di pertama itu kita bawa, nggak mungkin kita bawa lagi itu segala macam. Persoalan 2 yang kita daftarkan di dalam gugatan kita, emang persoalannya di mana? Di mana persoalannya? Terus diduga kita memalsukan. Ya. Jangan, maksud saya terlalu berlebihan lah. Ini persoalan kayak gini ini jangan dijadikan panggung untuk apa ya menurut saya ya. Untuk mencoba membodoh-bodohi masyarakat. Dugaan saya sih kayak gitu tuh. Memprovokasi dan lain-lain. Kasih edukasi yang baik ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.